Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara booking hotel ataupun memesan hotel di aplikasi Agoda. Nah, berhubung setelah ini liburan panjang nih, mungkin banyak yang mau staycation ataupun liburan bareng keluarga, me time dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau memesan villa ataupun memesan hotel untuk menginap, daripada teman-teman booking di website resminya ataupun memesan hotelnya on the road begitu ya, lebih baik teman-teman merencanakan bepergian dan memesan sebuah hotel ataupun villanya itu melalui aplikasi. Itu nanti harganya akan jauh lebih murah ya. Nah, disclaimer dulu, ini bukan iklan ya, ini pengalaman pribadi. Jadi kalau seumpama mau berpergian, staycation, untuk memesan hotelnya itu ya lebih murah untuk memesan di aplikasi ataupun lewat online ya, itu akan ada selisih. Nah, untuk caranya seperti apa? Mari kita bahas. Oke, untuk langkah pertama yaitu teman-teman download dulu aplikasi Agodanya di Play Store ya. Bagi teman-teman yang menggunakan iPhone, tenang saja, ini juga tetap bisa di-download di iPhone ya. Ini saya menggunakan iPhone dan ini tetap bisa kita gunakan. Nah, sebetulnya di aplikasi Agoda tidak hanya kita bisa memesan hotel, kita juga bisa memesan pesawat misalkan, ataupun aktivitas lainnya, sewa mobil dan sebagainya. Ini banyak sekali fiturnya ya. Cuma kalau saya pribadi memang sering saya gunakan untuk sewa hotel dan membeli tiket kereta api ya. Nah, kita kembali ke topik untuk bagaimana cara booking ataupun memesan hotel ya di aplikasi Agoda. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita langsung klik saja pada bagian ini, hotel plus rumah liburan. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di halaman inilah kita bisa mulai setting-setting tuh untuk kita mau destinasinya itu di mana, lalu tanggalnya per tanggal berapa gitu ya. Lalu di sini juga ada pilihannya, sebetulnya ada yang sewa per malam ataupun per jam. Tetapi kalau per jam ini tidak semua kota ada ya. Ini bisa kalian sesuaikan ataupun bisa kalian cari di kota yang ingin kalian tuju. Tapi memang tidak semua kota ready. Yang pasti ready yaitu per malam ini ya. Oke, misal kita setting per malam, lalu di bagian atas, di bagian pertama ini adalah kota. Kita bisa memasukkan kota ataupun wilayah, ataupun misalkan kita sudah tahu hotelnya mau hotel apa tuh, tinggal kita masukkan ke sini. Seperti halnya ini ya, saya ini mencari hotel di wilayah Trawas. Ini tinggal saya masukkan saja Trawas seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian bawahnya ada tanggal menginap tuh. Kita mau tanggal menginapnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini misalkan ini settingan saya kemarin ya, saya mencari hotel di daerah Trawas, mau menginap sekitar 2 hari. Nah, untuk cara settingnya cukup mudah ya. Misalkan kalian mau menginap di tanggal 15 sampai dengan 16 misalkan. Ya tinggal kalian klik saja seperti ini ya. Misalkan kalau kalian mau menginap 2 hari di tanggal 22 sampai dengan 24 misalkan. Ya kalian klik saja seperti ini. Akan tertuliskan 2 malam seperti ini. Nah, cukup mudah ya. Misalkan kita klik ini, kita sewa 2 hari ya, ataupun 2 malam, kita klik OK, 2 malam. Nah, selanjutnya di kolom yang nomor 3, sebetulnya ini penting-penting, tidak penting ya, untuk mengisi satu kamar ini untuk 2 dewasa, ataupun kalian mau menyantumkan membawa anak ataupun bayi, ini saya kira sih penting, tidak penting nih. Ini kalian sesuaikan saja. Biasanya kalau saya ini tidak saya setting ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja pada bagian cari kamar. Nah, maka akan muncul seperti ini nih, banyak pilihan hotel-hotel yang sesuai dengan yang kita searching di wilayah tertentu tadi ya. Misalnya di wilayah Trawas seperti itu ya. Kalau teman-teman mau mencarinya langsung to the point nama hotelnya, ya tidak ada masalah. Misalkan kalian sudah ingin menginap di hotel Aston misalkan, di wilayah Madiun misalkan. Nah, ya tinggal kalian tuliskan saja pada bagian atas tadi ya. Pada bagian ini tinggal kalian tuliskan saja Hotel Aston seperti itu. Tapi kalau teman-teman belum ada pandangan mau menginap di hotel yang mana dan masih mencari-cari, ya teman-teman bisa ketikkan saja kotanya. Lalu akan muncul beberapa pilihan seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini ya, tinggal kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan nih kita buka salah satu ya. Nah, ini misalkan Greenwich ya. Untuk harganya ini kita mendapatkan potongan cukup gede ya, yang awalnya dari 654 tinggal 250.000. Nah, seperti ini. Nah, tiap hotelnya juga pasti akan menawarkan promo yang sama ya. Nah, ini misalkan Royal Hotel and Convention. Ini menjadi 187 misalkan seperti ini. Nah, coba kita review salah satunya dulu nih.
Kita review untuk yang di Grand Wish Hotel ya. Ini tinggal kita klik saja. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman dari hotel yang sedang kita cari ya. Nah, salah satu hal yang bisa kalian pertimbangkan untuk memilih sebuah hotel ataupun penginapan ya, yang pertama adalah reviewnya ya. Kalian bisa cek pada bagian ini. Reviewnya ini ada sekitar 1644 ulasan. Ini kalian klik saja. Nah, lalu kalian bisa baca tuh untuk kebersihannya, nilainya 8,8, fasilitasnya 8,8, dan lain sebagainya. Dan di bagian bawahnya ini ada ringkasan ataupun komentar dari beberapa orang yang sudah menginap di sana ya. Nah, hal semacam ini bisa kalian pertimbangkan tuh untuk melihat ataupun memutuskan kalian ingin menginap di sebuah hotel yang mana. Karena komentar ataupun review jujur dari orang yang pernah menginap ke sana itu bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Apakah memang misalkan nih di gambarnya terlihat kamarnya luas, apakah memang benar-benar kamarnya luas, lalu kebersihannya, lalu fasilitasnya. Misalkan fasilitasnya banyak tetapi tidak bisa dipakai, kan ya juga sama saja ya. Nah, hal itu bisa kita cek langsung pada review ataupun kolom komentar di bagian ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan penting nih bagi teman-teman untuk menentukan jadi menginap di hotel yang mana. Oke, kita kembali dulu. Lalu selanjutnya di bagian bawah nama ini ada tulisannya bintang seperti ini ya. Ini artinya adalah ini hotel berbintang 4. Lalu kita geser ke bawah lagi. Nah, ini alasan utama memesan. Ini salah satu value yang dimiliki dari hotel ini. Misalkan pemandangan luar biasa, lalu layanan tamu profesional, keseluruhan atmosfer luar biasa, lingkungan alam yang asri, dan lain sebagainya. Nah, ini memungkinkan setiap hotel itu benefitnya ataupun value-nya itu berbeda-beda ya. Nah, itu bisa kalian baca tuh, kalian ingin mencari hotel yang seperti apa. Seperti Grand Wish ini, kalau saya pribadi sih pernah menginap di sini ya. Nah, ini memang pemandangannya cukup bagus, kebersihannya pun juga lumayan ya. Lalu di fasilitas utama, nah ini juga kalian bisa menjadi pertimbangan ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian geser ke bawah. Nah, kalian perhatikan lokasinya. Nah, ini cukup penting nih. Jangan sampai teman-teman ingin ke kota A misalkan, lalu ada kegiatan di sana, lalu menginapnya antara tempat kegiatan teman-teman dan tempat menginapnya itu terlalu jauh. Ya, jangan sampai. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Jadi kalian perhatikan, kalian pertimbangkan untuk di sini kan ada alamatnya tuh. Nah, alamatnya itu kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada deskripsi properti. Ini saya kira kalian bisa baca mandiri ya. Yang artinya adalah deskripsi properti ini menggambarkan hotel yang sedang kita lihat ini. Nah, selanjutnya ini beberapa informasi berguna ini saya kira tidak terlalu urgent. Nah, selanjutnya kita cek saja di bagian bawah, lihat semua kamar. Nah, jika kita klik untuk lihat semua kamar, maka akan muncul seluruh tipe kamar yang ada di hotel ini. Setiap hotel itu memiliki tipe kamarnya masing-masing ya. Misalkan nih di Grand Wish ini ada kamar superior twin. Nah, untuk harganya 250.000 nih. 250.000 ini dapat apa saja? Kalian bisa baca di bagian sininya ya. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, terkadang ada pilihan itu yang kita memesan kamar saja, atau kita juga bisa memesan dengan include sarapannya. Nah, contohnya di sini kan tidak ada tulisannya tuh include dengan sarapan ya. Kita coba geser. Nah, di sini ada tulisannya tuh termasuk sarapan. Nah, jika termasuk sarapan harganya menjadi 358-an lah ini ya. Nah, kalau kita pesan kamar saja itu harganya untuk tipe superior yaitu 250. Nah, seperti itu ya. Itu perlu kalian perhatikan tuh untuk fasilitasnya apa saja, lalu hal-hal apa saja yang didapat, itu juga akan mempengaruhi fasilitas teman-teman dan mempengaruhi harga yang harus kalian bayar. Nah, itu harus kalian perhatikan. Nah, selanjutnya kita cek lagi tuh untuk tipenya. Nah, di sini kan ada lagi nih kamar superior double. Nah, harganya di sini 295. Nah, di sini belum tertuliskan termasuk sarapan ya. Nah, kita coba scroll. Nah, jika termasuk sarapan, harganya menjadi 365. Nah, kita cek lagi tuh di bagian bawahnya. Nah, di sini ada kamar superior. Nah, kalian bisa baca tiap-tiap tipe itu di bagian bawahnya. Ini cukup penting nih. Di sini tertuliskan ada jendela, kamar mandi pribadi, AC, WiFi gratis, AC, air mineral kemasan, dan sebagainya. Fasilitasnya ini pasti setiap jenis kamar itu pasti akan berbeda. Nah, itu kalian baca dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi setiap tipe kamar itu untuk mengecek perbedaannya di mana ya di bagian fasilitas ini ya.
dan di bagian bawah sini. Nah, itu kalian baca, kalian betul-betul baca tuh. Biasanya setiap kamar itu memiliki value ataupun memiliki keunggulan masing-masing. Nah, hal-hal semacam itu ya yang perlu kalian perhatikan ketika memesan online. Nah, kita coba masuk lebih jauh ya. Misalkan kita pilih untuk tipe kamar yang pertama nih. Ini kita coba random saja ya. Yang penting kalian paham pada bagian fasilitas, lalu pada bagian ketentuan di bawahnya ini perlu kalian baca betul supaya kalian tidak salah. Tinggal kita klik saja pada bagian ini ya, pesan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada halaman siapa tamunya. Nah, ini bisa kalian isikan nama depan teman-teman, nama belakang, email, negara, sampai dengan nomor HP. Itu kalian lengkapi terlebih dahulu ya, jangan sampai ngasal. Karena itu nanti akan ditanyakan pada saat teman-teman check-in di resepsionis, akan muncul tuh pesanan ini atas nama siapa. Nah, itu akan dibuatnya atas nama siapa itu ya dari nama depan, nama belakang ini ya. Makanya jangan sampai ngasal untuk namanya. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada beberapa hal yang juga bisa kita pilih nih, permintaan khusus. Misalkan kamu memilih kamar bebas rokok, ini tinggal kita tentang saja seperti ini. Lalu pilih konfigurasi tempat tidur besar ataupun tempat tidur yang twin. Ini bisa kita pilih ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ada manfaat kamar gratis. Ini setiap kali hotel ataupun setiap kali tipe ini memungkinkan berbeda-beda. Ini bisa kalian baca dan kalian sesuaikan. Di sini ada wifi gratis, parkir gratis. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian harga akan muncul seperti ini. Ini adalah rinciannya ya. Dari harga awalnya 1.300.000, lalu turun menjadi 591 dan dapat diskon lagi 91.000. Kita hanya membayar sebesar 605.000 ya. 605.000 ini adalah kita pesan 2 kamar tadi ya. Nah, jika ada yang bertanya, loh Kak, tadi kan untuk harganya 250.000, ini kok jika 2 kamar kan seharusnya 500.000. Nah, ini kok kita harus membayar 600.000. Nah, kita juga harus membayar biaya yang terakhir nih, kalian baca tuh. Pajak dan biaya lainnya itu sebesar 105.000 sekian ya. Dan setiap kali kita berbelanja ataupun membooking hotel online di aplikasi apapun, itu pasti akan ada pajaknya seperti ini ya. Kalau harga aslinya kan yang ini nih, 500.000 nih, 440 rupiah. Nah, karena ada pajaknya sekitar 605.000 sekian ini. Nah, ini adalah nominal yang harus kita bayar. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja pada bagian bawah, lanjut ke detail pembayaran. Nah, maka kan muncul seperti ini. Kalian perhatikan pada bagian atas, ini adalah waktu teman-teman untuk membayarnya ya. Jangan sampai kalian melebihi batas waktu yang ada. Jika ini lebih, otomatis teman-teman harus mengulang pesanan yang sama. Nah, kerugian jika mengulang pesanan yang sama, misalkan nih teman-teman memiliki voucher potongan harga. Nah, itu yang sudah terpakai di sini, itu tidak bisa teman-teman pakai lagi jika teman-teman memesan ulang. Nah, itu yang sangat-sangat merugikan ya. Jadi teman-teman harus memang membayarnya sesuai dengan waktu yang ada. Nah, ini tinggal kita scroll saja ke bawah, kita baca lagi ketentuannya. Jika memang sudah oke, kita scroll ke bawah, lalu kita bisa memilih untuk metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya ini cukup banyak ya. Kita bisa membayar menggunakan pembayaran digital PayPal, atau kita bisa membayar menggunakan kartu kredit ataupun debit. Dan selanjutnya kita juga bisa memilih membayar menggunakan Alfamart. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, misalkan nih kita scroll sedikit, saya mau membayar menggunakan virtual account, misalkan menggunakan transfer, ya kita bisa pilih virtual account ini ya. Atau kita mau membayar menggunakan dompet digital. Nah, ini bisa kita sesuaikan nih dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, misalkan saya mau membayar lewat Indomaret misalkan ya. Bayar sekarang ini aja. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau sudah tinggal kita klik pesan sekarang. Nah, maka selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Ini teman-teman akan mendapatkan semacam barcode ataupun kode untuk kalian bisa kalian bayarkan di Indomaret ya. Nah, kodenya ini ya, setiap kali transaksi pasti akan berbeda-beda. Nah, jika teman-teman menggunakan metode transfer, nantinya juga akan mendapatkan seperti briling gitu ya, ataupun kode transfer. Nah, itu nanti juga akan ada tata caranya bagaimana kalian mentransfernya. Dan mungkin setiap bank itu juga berbeda. Tapi tenang saja, pasti akan ada panduannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita bayar saja ke Indomaret. Nah, jika misalkan kita sudah membayar ke Indomaret, saya berikan contohnya jika kita sudah melakukan pembayaran ya. Nah, misalkan nih, ini saya menggunakan akun satunya. Nah, kita bisa mencek untuk pesanan kita tadi, itu di bagian bawah nih. Di bagian trip saya. Ini tinggal kita klik saja. Nah, maka akan muncul untuk jadwal kita ya. Ini tinggal kita klik saja.
Nah, maka kan muncul detail dari pesanan kita, mulai dari tempatnya di mana, lalu untuk tanggalnya itu berapa, lalu hotelnya hotel apa. Nah, di sini sudah lengkap semua. Nah, jika sudah seperti ini, lalu tinggal teman-teman pergi saja staycation ke hotel yang teman-teman pilih, lalu tinggal kalian check-in saja dan kalian bisa mulai berliburan bersama keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk pembahasan kita bagaimana cara membooking ataupun memesan hotel melalui aplikasi Agoda. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.